Nah, kalau Anda bersepakat, pilih saya jadi presiden, nanti tak bebasin aja. Siap ora? Kenapa acara ini diadakan? Salah satunya Baitul Mal kami, yaitu Baitul Mal Ar-Rahmah, punya visi dan misi, yaitu program wakaf produktif, ekonomi kreatif, yang nanti harapannya muaranya tidak hanya dapat konsumsi selesai, tapi bagaimana perkembangan ini bisa menggulung. Suatu ketika Anda ditanya, apakah kamu orang kaya? Kamu akan menjawab apa? Sebenarnya gini, pikiran kita akan menarik kenyataan yang hadir pada diri kamu. Hanya saja yang sering terjadi, kita akan menjawab sesuai keadaan, bukan sesuai pikiran kita. Lah, kalau Anda berani konsisten menjawab Anda kaya, maka Anda akan menjadi kaya. Terus kemudianlah Allah yang mengayakan dan mengayakan dan mencukupkan lah ya gitu. Artinya tidak ada, ternyata di Al-Quran atau di literasi-literasi yang lain itu tidak pernah ada satu keterangan yang Allah itu memiskinkan umatnya. Lalu timbul pertanyaan di pikiran kita, kenapa ada orang kaya dan orang miskin? Mesti mikir ngono ora? Ini ketidak konsisten kita dalam menentukan siapa diri kita, teman-teman semuanya. Bahwa kalau menurut Anda, wong Islam ini Mas Udin itu bapaknya kaya, ya di sekolah kedua, ya di modali, ya di kayak warisan, oke tenan. Terus kemudian wong tuane iki pasrah karo Mas Udin, wis Den iki kabeh kanggo kowe urusono. Terus kemudian ternyata Udin tuh nggak amanah, jadi miskin. Kira-kira orang tuanya kecewa enggak? Kecewa lah ya. Oh, kowe iki jan anak ra jelas anake sapa kowe, mesti ngono kan. Apakah Allah itu menciptakan kamu dengan infrastruktur yang berada di tubuhmu, mulai dari mata, tangan, pikiran, dan kemudian semua yang dihamparkan di muka bumi ini, pantasnya kowe iki dadi sugih apa dadi kere? Pantasnya berarti Allah itu udah menyiapkan kamu untuk menjadi pengelola dunia iki. Sampai disampaikan di Al-Quran kan, wal qala rabbuka lil malaikatu, ini jaulan berarti khalifatun gitu kan. Ini jaulan berarti khalifatun, aku ki arep gawe menungso dadake khalifah. Artinya teman-teman semuanya, bahwa segala infrastruktur yang kita punya iki pantese dewe sugih. Lah terus tadi Pak Ustadz Said bilang wong muslim ki pantese kere apa sugih? Pantese mang kudu kere ya. Karena Gusti apa? Rasulullah ndungane kan Allahumma ja'alni jumrotan minal miskina, kon ngumpul ke ngono kuwi ya. Ternyata kata miskinan itu tidak berkonotasi pada keadaan ekonomi, tapi keadaan bagaimana yang sedikit. Kalau kita hitung wong Islam sing nang alam donya ku ya oke, tapi akeh sing salat akeh sing ora. Ayo, kalaupun akeh sing salat, yo Pak, sing salat sithik. Oke, sithik. Sing salat kuwi dari 1000 orang sing salat, sing kusuk karo sing ora akeh ndi? Hah? Sing kusuk wis lah, sing kusuk kuwi, sing kusuk karena Allah harus sing kusuk karena ana mertuane akeh ndi? Lah dengan kita kaya, mohon maaf ini bukan materialistis ya, karena kita membangun ekonomi kreatif ya. Dengan kita kaya setidaknya kita akan bisa sempurna menjalankan rukun Islam, aku saya, oke? Saya tanya pada diri Anda, punya keinginan bayar zakat gak? Aku cita-cita, aku berumah tangga nanti aku kudu song bayar zakat. Loh, bayar zakat itu orang sembarang orang loh. Kalau sodako kamu hari ini bisa, infak hari ini bisa. Kalau kamu berkeinginan mau zakat, itu ada syaratnya. Duit senilai 80 gram, 85 gram emas. Nek saiki regane 2 yuta, kuwi kira-kira duitmu piro? Sekitar 100 swidak lah. Nah, ini rahasianya teman-teman semuanya. Ini mereka yang benar-benar bersungguh-sungguh bercita-cita itu akan terwujud cita-citanya. Sampai ada pepatah Arab yang mengatakan menjada wajada. Itu jadane itu koyok bolpen sing ndok tibake, teman-teman semuanya. Nah, nek berarti kalau hari ini disimpulkan, kok aku urung sugih, mungkin kowe iki ming pengin sugih ning hurung niat sugih. Pertama, yang keduanya, kuwi koyok apa yang dikatakan Rasulullah kepada Sa'labah, sugihmu atau melaratmu kuwi luweh apik mbangane sugihmu. Karena banyak loh orang-orang itu setelah kaya menjadi tidak taat.
Ini benar-benar doa yang saya panjatkan. Ya Allah, saya tahu kaya itu ujianmu, miskin itu ujianmu. Tapi kalau engkau uji saya dengan kekayaan, insya Allah saya kuat. Ujilah ya Allah, tesen ngono. Wani ngomong ngono kuwi. Lho iya tesen ya, saya akan cobalah saya dengan ujian kaya. Kuat ya Allah. Nah, kuat tambahi meneh gitu. Oke, teman-teman semuanya, ini sebagai pembuka agar kasanah pikiran kita hari ini yang hadir, teman-teman semuanya, kita ini Baitul Mal, kita ini Lazisnu. Artinya orang-orang yang mengontribusikan dirinya untuk kemaslahatan ekonomi umat atau kemaslahatan umat. Jangan sampai berada kita di organisasi, kita ini bukan aset tapi beban. Bagaimana maksudnya? Wah, nang koordinasi kok ana wong kuwi. Lah ngopo? Wah, ya kudu jatah rokok. Beban iki. Lah ana organisasi kok ana wong kuwi. Lah piye? Wah, iki kok mesti ana urunan akeh. Aset. Sekarang itu kamu tuh aset apa beban? Nah, bagaimana mengubah diri kamu yang dulu beban sekarang jadi aset? Ingat bahwa tadi kamu harus punya prinsip. Manusia akan mendapatkan apa yang dipikirannya dengan sungguh-sungguh. Kata Allah, "Anna inandoni bi'abdibi." Lek kowe meyakini bahwa Allah itu orang ngerekke. Inna lahu akna wa akna. Allah itu nyugihke lan nyukupke. Kamu yakini itu. Terus kemudian niat untuk kaya, bukan sekedar ingin. Kita langsung buka aja ya. Dengan ini, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, mari kita buka ngopi bareng bersama Ar-Rahmah dan Lazisnu. Kita tepuk tangan dulu. Baik, sebelum dibentuk NU itu ada kumpulan para orang-orang kaya. Nah, itu tujuan. Kumpulan wong sugih dhisik, wong sugih kuwi diprogram. Minimal kowe hari ini punya pikiran sugih. Jadilah agen rezeki, maka kamu akan dipenuhi rezeki. Itu slogan yang kami sampaikan pada teman-teman semuanya. Hari ini jelaskan langkah nyatamu yang berfungsi untuk umat. Gini teman-teman semuanya, jika ada satu lidi terus kemudian dibakar, maka akan mudah mati lidi itu. Tapi jika ada 100 lidi dibakar, ini akan awet. Nah, ini yang mendasari bahwa Ar-Rahmah punya apa, Lazisnu punya apa, mari bersinergi. Tetapi ingat, di dalamnya kita harus berpikir, saya ini aset, saya ini agen rezeki yang dengan keberadaan saya nanti akan berikan kemaslahatan untuk umat. Saya sentil sedikit saja teman-teman semuanya. Di awal berdirinya Baitul Mal Ar-Rahmah, satu hal yang saya berikan pada teman-teman semuanya, selain dulu kita nyebar 10.000 kotak, prakteknya nggak terjadi ya. Akeh wong-wong sugih sing kekayaan cukup lumayan itu dia arep nagih wis males. Wis lah mas tak uang sawur apa males. Lah itu peran kami, orang yang duwe utang, ketemu sing duwe utang duduk bersama, kami menjembatani. Ngomong ini, Pak, Mas Pak sinten Ustaz sinten asmane? Pak Kurniawan matur kali Pak Ustadz Hadi. Pak Ustadz Nur Hadi, utangmu ke jenengan sudah sanggap lunas. Sekarang saya limpahkan ke Lazisnu atau ke Baitul Ar-Rahmah. Jenengan tidak punya kewajiban kepada saya, tapi kepada Lazisnu. Kita lunas nggih, mugi-mugi berkah. Gitu. Lalu saya sebagai Baitul Ar-Rahmah itu ngomong gini, Pak Lazisnu, Pak Hadi, nggih, saya diberikan amanah Pak utang jenengan dianggap lunas, diberikan kepada saya. Tetapi saya hanya matur bahwa senengan tidak harus bayar hari ini. Jenengan ki umpamane sekarang bekerja, kui sing nyukupi makmu dan segala macam mungkin iso turah piro sebulane. Waduh mas, aku bener-bener iso kerja gini. Ya udah kerja ikut saya. Teman semuanya ada 1,3 miliar. Artinya organisasi harus begitu. Ada manusianya, ada monenya, ada programnya, ada materialnya. Lalu kalau di organisasi kok duitnya gak eneng, uangnya gak eneng, problemnya gak eneng, lalu terus mau ngapa? Teman-teman semuanya, kita berharap semuanya bahwa dengan adanya organisasi ini menjadi fadilah, menjadi asbab Allah ridho dengan apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Tiap hari kita bekerja, bertani segala macam, mana yang menjadi nilai ibadah utama mungkin kita nggak tahu ya. Lah kemudian dari sedikit rezeki itu kita masuk ke Lazisnu, kita masuk ke Baitul Mal, berpikir tentang umat. Mbok-mbokan dengan wilayah ini Allah ridho. Dados ke besok awal diurati hisab teman-teman semuanya. Baik, terus yang jelas prinsipnya bahwa yang namanya Baitul Mal itu adalah tempat bondo. Pada saat uang sudah diwakafkan itu tidak boleh kurang. Wakaf, kif itu artinya berhenti, tidak boleh bergerak. Nah, bagaimana filosofi metodologi itu? Namun yang kita pahami teman-teman semuanya, karo ngopi nggak apa-apa, bahwa ada 3 masalah besar yang ini saling keterkaitan. Yang pertama tentang kebodohan. Karena mereka bodoh, kemudian mereka menjadi
miskin. Karena mereka bodoh, miskin, akhirnya nek masalah gampang bentrok, gampang ribut. Jadi 3 masalah ini. Goblok, miskin, gampang gelut. Perpecahan, kurangnya ilmu, kurangnya rezeki. Lah berarti mana yang harus kita perbaiki dulu? Mana yang harus kita lakukan, teman-teman semuanya? Motivasi bagi kami tentang pembinaan, ini berarti sudah masuk ke ranah pembinaan program-program ekonomi produktif. Artinya memang ini juga yang masih lemah di Lazisnu, Pak Haji. Kami juga perlu menyampaikan, memberikan informasi terkait dengan Lazisnu yang ada di Lampung Tengah khususnya dan umumnya di Indonesia. Jadi Lazisnu ini sesuai dengan namanya, yaitu Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah. Lazisnu Lampung Tengah ini juga dibentuk oleh PCNU Lampung Tengah berdasarkan SK dari Lazisnu PB. Artinya Lazisnu Lampung Tengah ini ditugaskan untuk membantu program-programnya PBNU. Kiblat kita ini nanti satu pintu melalui Lazisnu PBNU. Cuman di sini yang bentuk adalah yang merekomendasikan adalah PCNU. Jadi ada PCNU sebagai induk organisasinya dan lembaganya salah satunya adalah Lazisnu. Dan Lazisnu itu baru kemarin Pak Haji berdiri. Jadi baru tahun 2004. Jadi masih umur jagung ya. 2004 di hasil dari muktamar di Donohudan ya. Di sana memang dulu guru besarnya Lazisnu itu orang ACT, namanya Bapak Ustadz Kosasin ya. Jadi jenengan bisa lihat di internet ya. Jadi di mana beliau membimbing Lazisnu yang dulu omsetnya skala nasional itu masih sekitar 700 juta. Jadi wong sak Indonesia niki zakat, wong NU sak Indonesia niku zakat, menyalurkan zakat infak sedekahnya kepada Lazisnu pada saat itu hanya tembus 700 juta. Lah niki kan miris. Padahal apa? Padahal sumber daya manusianya di Indonesia itu kan paling banyak orang NU. Akhirnya memberikan banyak edukasi terkait tentang pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah, akhirnya meningkat sampai 2M, terus meningkat terus sampai di tahun 2014 diganti namanya, yang tadinya Lazisnu menjadi NU Care Lazisnu. Jadi NU Care Lazisnu di situ resmi mendapatkan SK dari kementerian, sehingga di situ perlu cuman dijanji oleh kementerian. Jadi dijanji pengelolaannya harus mantap, modern, ya, akuntabel, transparan, amanah dan profesional, dan manajemennya semuanya harus mengikuti undang-undang zakat. Makanya jangan heran kalau Lazisnu itu harus benar-benar terdata. Siapa yang zakat, terus donaturnya siapa, ya? Terus nanti pengelolaannya seperti apa, dan semuanya sudah diatur dalam undang-undang. Niki insya Allah kayaknya banyak yang belum paham Pak Kaji di seputi Surabaya. Insya Allah loh, karena Lazisnu ini butuh skill untuk untuk menjalankan prinsip mantap, modern, akuntabel, amanah, transparan, profesional itu. Ini nggak mudah Pak. Kita perlu memang benar-benar gandeng dengan organisasi-organisasi, dengan apapun ya, termasuk BMT, perusahaan dan lain sebagainya, untuk kolaborasi. Tinggal nanti mintanya seperti apa gitu. Jadi kami juga fleksibel, artinya nanti karena sasaran kami ini bagaimana Lazis NU ini orang-orang yang zakat, yang mau zakat, mau infak, mau sedekah ini nanti nggak bingung, ya. Karena selama ini dulu waktu belum ada Lazisnu, orang-orang NU itu zakatnya, infak, sedekahnya kemana Pak? Ke orang non NU. Makanya jangan heran waktu kemarin itu ada ACT atau dari mana, banyak sekali ada dari non NU yang mengeluarkan memiliki las, sehingga di situ diselewengkan untuk teroris dan lain sebagainya. Nah, ini kan menjadi PR besar buat NU itu sendiri.
Sehingga makanya Lazisnu ini diharapkan menjadi benteng ben supaya wong NU niku zakat infak sedekah disalurkan melalui Lazisnu. Cuma Lazisnu ada lembaga, terus di dalam lembaga ini nanti ada manajemen eksekutif, eselonisasi nanti jabatannya nggih. Jadi Lazisnu ini membentuk eksekutif nggih. Eksekutif ini ada kepala cabang, supervisor, staf dan seterusnya, bahkan sampai di tingkat kecamatan sampai ranting JPZ, jaringan pengumpul masjid musola, itu nanti statusnya adalah eksekutif ya. Jadi jabatannya dulu kan ada ketua sekretaris bendara, sekarang sudah enggak. Karena harapannya apa? Harapannya nanti biar tersentral dalam pengelolaannya itu di wilayah minimal wilayah kabupaten. Cuman seandainya itu diterapkan betul geger Pak, kulo yakin panjenengan niku ora gelem. Mergo napa? Mergo jenengan wis kadung kulino, wis biasane ngumpulne dhuwit nang ngisor, ngopo digawe ning dhuwur. Seharusnya Pak, yang sudah kita realisasikan di Lampung Tengah niki, kita juga sudah kerjasama dengan Rumah Sakit Mitra Mulih Husada. Itu pun kita nderek Pak. Sing penting Lazisnu program kesehatannya urip. Okay. Makanya di Lazisnu ini satu-satunya lembaga yang memiliki manajemen profesional itu hanya ada di Lazisnu. Jenengan arep galang donasi nopo mawon nek lewat Lazisnu niku sah, legal secara undang-undang kementerian nggih, undang-undang Indonesia, dan legal juga secara agama. Kami hadirkan di sini adalah teman-teman dari Lazisnu Sekutu Surabaya. Pada kepengurusannya adalah sebagai divisi pengepul. Nah, tadi disampaikan bahwa kendala yang ada di Sekutu Surabaya kemarin itu ya ada kegiatan pengumpulan koin NU itu Mbak Ji, itu berhenti atau terhenti karena waktu itu ada Mas Kalimi ya, larangan untuk narik. Yang kedua, memang pada waktu itu pengumpulan dana itu ya dalam rangka pembangunan kantor NU, gitu. Jadi, nah kemudian kemarin juga disampaikan waktu di Kota Gajah itu Pak Buzati bahwa kami dalam pengumpulan koin NU itu memang berbenturan dengan muslimat. Jadi muslimat itu juga mengumpulkan. Jadi kalau dibawa laki-laki itu kayaknya kok kurang percaya atau gimana. Ini yaitu karena di ranting-ranting itu muslimat juga bergerak dalam hal koin NU itu, bahkan koin muslimat berarti ya. Nah, itu yang memang ada sebagian yang disetorkan di kecamatan, dalam hal ini adalah untuk itu pembangunan kantor NU. Jadi sampai hari ini ya di Lazisnu ini ya belum ada kegiatan sama sekali. Maka dalam hal ini saya juga sangat terima kasih. Manakah Indonesia itu tanpa pajak? Bila mana itu maksudnya bisa berarti kapan, jika, apakah, mungkin gitu loh ya. Bila manakah Indonesia tanpa pajak? Mungkin ada yang bisa memberikan jawaban? Yang ngopi kan pertanyaan mesti seperti ini. Bila manakah Indonesia tanpa pajak? Kapan atau mungkin atau tidak? Ngopi kan mesti gini gitu. Nanti terus kamu punya pendapat. Menurut saya nggak mungkin. Jadi sebenarnya bisa, itu tinggal merubah regulasinya. Tetapi untuk merubah regulasi inilah yang susah, karena kekuatan ada kita ini mengenal dress politikal kan. Nah di situ salah satunya adalah Dewan ini yang akan merubah regulasi itu. Berhubungan dengan pajak itu berhubungan dengan apa? Pajak itu sampai ngerti nggak? Uang yang diambil untuk dari masyarakat untuk pengelolaan negara itu. Geng gaji wong gitu kualis tuta, bahkan hari ini geng ngisi makan anak-anakmu yang sekolah itu namanya MBG itu. Kenapa saya kasih kata bila mana? Mungkin enggak? Ternyata jika benar-benar Indonesia dikelola dengan benar mungkin. Kenapa kok bisa mungkin? Ada aset di Indonesia namanya Freeport, itu emas. Ada aset di Indonesia namanya bauksit, itu emas. Ada ladang sawit, gula dan segala macam. Andai kata itu dikelola dengan benar, itu cukup tanpa kita bayar pajak.
Nah, kalau Anda bersepakat, pilih saya jadi presiden, nanti tak bebasin aja. B, siap ora? Mohon maaf. Bisa nggak bila mana itu tanpa iuran? Yo, siapa yang ngomong bisa? Silakan. Jangan ngomong tak tulis, langsung ke program. Sekarang pertanyaan untuk Anda, mungkinkah NO tanpa iuran? Saya bisa. Bahasa iuran itu sampai-sampai sudah tersugesti dan hari ini itu imajinasinya negatif. Nah berarti tinggal ngerubah kata-kata terus tujuannya tetap iuran aslinya kan gitu. Apa sodakoh infak wong eneh sing akuntabel kan di NU itu adalah Isnu yang sudah dilebatkan. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan. Mungkinkah NO tanpa pajak? Jawabannya mungkin jika ada usaha yang dikelola oleh Lazisnu yang hasilnya mencukupi untuk kebuatan NO, yang usaha itu dibesarkan oleh orang-orang NO. Mereka tidak iuran tapi menjadi membeli. Gitu loh. Membeli apa? Produk yang dibuat Lazisnu, atau membuat sebuah usaha bareng-bareng yang dikawal mereka. Gitu ukurannya ngono teman-teman semuanya.